Jika Al-Quran adalah pedoman hidup, kemana sebenarnya hidupmu sedang berjalan hari ini? Namanya Fajar, usianya 35 tahun. Dari luar, hidupnya terlihat baik-baik saja. Pekerjaan ada, keluarga ada. Lingkungan mengenalnya sebagai orang yang normal. Namun tak ada yang tahu, setiap malam Fajar tidur dengan dada sesak. Bukan karena kurang harta, melainkan karena kehilangan arah hidup. Ia hidup cepat, terlalu cepat, mengejar dunia tanpa sempat bertanya kemana sebenarnya ia sedang berjalan. Suatu hari, perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Tabungan menipis, dan di waktu yang sama, ibunya jatuh sakit. Fajar berlari kemana-mana, meminjam, mencari kerja, berusaha tersenyum di depan keluarga. Namun di dalam hatinya, ia berteriak, "Ya Allah, aku sudah berusaha. Kenapa hidupku seperti ini?" Suatu malam setelah pulang dari rumah sakit, Fajar duduk sendirian di ruang tamu. Lampu mati, rumah sunyi. Hanya suara jam dinding dan napasnya yang berat. Di sudut ruangan, ia melihat mushaf Al-Quran milik almarhum ayahnya. Sampulnya sudah usang, namun masih utuh. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Matanya jatuh pada ayat. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami beriman," sementara mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa ayat itu sedang berbicara langsung kepadanya. Malam itu, Fajar tidak membaca banyak. Namun ia merenung lama. Ia sadar, selama ini ia meminta hidup tanpa masalah, bukan hidup dengan petunjuk. Ia terus membaca di malam-malam berikutnya. Tentang sabar Nabi Ayub, tentang kehilangan Nabi Yakub, tentang kesendirian Nabi Muhammad di saat dunia menolaknya. Dan ia menemukan satu hal penting. Al-Quran tidak pernah membohongi manusia. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Fajar mulai berubah. Bukan karena hidupnya langsung membaik, tetapi karena Allah mempertemukannya dengan seseorang. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Suatu sore di masjid kecil dekat rumah sakit ibunya, Fajar duduk sendiri setelah sholat. Wajahnya lelah, pikirannya penuh. Seorang lelaki mendekat. Suaranya tenang, matanya teduh. Ia tidak menasihati panjang. Ia hanya bertanya pelan, "Mas, sudah lama tidak membuka Al-Quran ya?" Pertanyaan sederhana itu menghantam hati Fajar. Dengan suara tertahan, Fajar menjawab jujur, "Saya ingin, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Lelaki itu tersenyum. Ia membuka mushafnya. Al-Quran tidak menuntutmu sempurna. Ia hanya ingin kamu mau datang. Sejak hari itu, Fajar sering datang ke masjid. Bukan untuk terlihat alim, tetapi untuk belajar menjadi hamba. Ia duduk di hadapan lelaki itu seperti seorang anak kecil. Di sanalah Fajar belajar bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca dengan lisan, tetapi dipahami dengan hati. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada cahaya yang Kami turunkan. Quran Surat At-Taghabun ayat 8. Ayat demi ayat menyusun ulang hidupnya, memberinya makna, memberinya arah. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus.
Quran Surat Al-Isra ayat 9. Ia tidak berjalan sendirian lagi. Kini, Al-Quran menjadi pedoman hidupnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Beberapa bulan kemudian, sebuah ide tumbuh di hati Fajar. Ia teringat masa kecilnya. Betapa sulitnya ia dulu mendapatkan buku. Betapa banyak anak yang ingin belajar, namun tak mampu membeli. Dengan sisa tabungan dan keberanian, Fajar membuka usaha percetakan kecil. Bukan untuk menjadi besar, tetapi untuk menjadi bermanfaat. Ia mencetak buku Iqra, modul belajar, buku pelajaran dasar, dan mushaf Al-Quran sederhana. Usahanya tidak langsung ramai, namun Fajar memilih jujur, menolak riba, menjaga halal. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Tahun-tahun berlalu, usaha Fajar tumbuh, percetakannya berkembang. Pesanan datang dari sekolah, pesantren, dan masjid. Namun yang paling berubah bukan penghasilannya, melainkan hatinya. Ia bangun lebih awal untuk sholat. Al-Quran menjadi bacaan pertama sebelum dunia ia buka. Dari keuntungan usahanya, Fajar membangun sebuah sekolah gratis. Sekolah dengan ruang kelas bersih, buku lengkap, fasilitas layak untuk anak-anak yatim dan duafa. Di sana, anak-anak belajar membaca, berhitung, dan mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kini Fajar mengerti, Al-Quran bukan hanya kitab bacaan. Ia adalah pedoman hidup. Dan ketika seseorang hidup bersama Al-Quran, Allah tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi menjadikannya jalan kebaikan bagi orang lain. Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Jika hari ini kamu merasa hidupmu hancur, ingatlah Fajar. Bisa jadi yang perlu diperbaiki bukan hidupmu, tetapi arahmu. Karena siapapun yang kembali kepada Al-Quran akan menemukan kebenaran, ketenangan, kemudahan-kemudahan dalam hidup, dan jalan pulang yang Allah ridhoi. Resah dengan hidup. Allah tidak pernah membebani hambanya sendirian. Namun manusia sering lupa bahwa bercerita adalah bagian dari ikhtiar. Jika hatimu lelah, ujian terasa berat, dan masalah belum juga selesai, kami siap mendengar, berdiskusi, dan menemani mencari solusi hidupmu. Tidak dipungut biaya, gratis. Hubungi kami. Kontak ada di deskripsi.